Pemilik KTP bareng Setio di sini. Kita mau bahas sesuatu hal yang lagi belakangan ini bermasalah nih. Tapi sebenarnya ini masalah lama ya, Yok ya. Masalah toleransi, Yok. Gimana, Yok, menurut lo, Yok, kasus yang terakhir ini, Yok? Mau dari mana dulu nih ngejelasinnya? Ya, Dan dari kasus yang mana dulu nih? Kasus toleransi udah banyak masalahnya. kasus yang kemarin aja lah. Ya, Kasus yang ya kemarin. coba untuk kasusnya coba di Elaborasi lagi. Oke, lebih kasus di mana orang beribadah di rumah dipermasalahkan. Nah, menurut lo gimana? Padahal lagi kondisi pandemik gini kan? Nah, Gimana tuh? ya sebenarnya sih itu yang goblok yang mempermasalahkan aja. Oh gitu. Nah, sebenarnya kalau untuk apa di Indonesia kan ada hak asasi manusia itu untuk salah satunya untuk memilih beragama kan, dan untuk beribadah. Dan mungkin itu dipermasalahkan soalnya bukan gua ambil dari satu sisi. Kalau gue lihat dari beritanya tuh awal-awalnya tuh emang itu Pak RT udah nggak setuju di rumah itu untuk ada kegiatan ibadah Oke. awalnya. Tapi salahnya emang itu RT sama Pak Hajinya lebay aja cara ngegerebeknya. Kan bisa harusnya disuruh seenggaknya tunggu sampai selesai ibadah, baru ngomong ke keluargaan gitu. Enggak paling saya, loh mas, kan udah saya larang ibadah di sini. Jadi besok-besok tolong nggak lagi ya. Lainnya kan tiba-tiba langsung main gerebek gitu aja kan. Oke. Kayak bandar narkoba lagi digerebek. Tapi sebenarnya kan dari pemerintah juga udah jelasin dong bahwa sebenarnya memang ibadahnya di rumah, nggak di gereja atau nggak di masjid kan. So kalau itu yang terjadi ya sebenarnya larangan, walaupun dengan kekeluargaan pun itu sebenarnya kurang gitu, bobotnya kurang ada power dong, bener nggak? Ya bukan ada power, maksudnya kan itu sebelum ada kejadian ini kan. Jadi kayaknya tuh emang itu sebelum kejadian ini, bukannya Enggak. pas lagi kejadian ini? yang pas dibilangin jangan ibadah di rumahnya. Oh, Itu kan dia ada istilah udah agak lama. Jadi mungkin gara-gara itu orang juga istilah terpaksa ibadah di rumah kan. Gara-gara gini pandemi malah endingnya malah disamperin. Oh, jadi nih kronologinya sebenarnya pernah ibadah di rumah belum kondisi begini, udah tapi emang dilarang. udah dilarang. Lalu pas kondisi begini ibadah lagi, jadi digerebek gitu. Nah iya. Kalau yang saya baca dari media begitu. Oh, oke. So, sekarang gue mau nanya, kan lu muslim nih, Teo. Nah, sekarang gue mau nanya dari perspektif lu sebagai orang yang beragama. Sebenarnya gimana sih? Karena ini gue netral ya, walaupun gue Nasrani dan lu muslim gitu, tapi gue pengen tahu sebenarnya. Karena yang gue lihat nih, yo, dari orang luar ya, sebagai orang yang Nasrani lah ya, gue ngelihat itu seolah benar-benar kayak terbagi menjadi dua kubu yang ekstrim. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini, gue ngelihat contohnya yang paling ekstrim itu untuk ibadah ini itu nggak boleh. Ya mohon maaf nih, inisial aja 3 huruf FPI misalnya gitu ya. Nah itu misal. Kira Habib Rizik ya? Lu nyebut nama Madrid. Nah itu ya, misal itu satu. Tapi di sisi lain ada yang tanda petik Muslim toleran, yang NU seperti Gus Miftah dan lain sebagainya, atau siapa namanya Cak Nun, ya kan kayak gitu kan. Dan bahkan dia nggak sangat nggak anti lah istilahnya. Lo ke gereja pun atau nyanyi lagu-lagu yang nadanya gereja gitu, atau ngucapin selamat Natal, itu tuh no problem gitu. Nah sekarang dari pihak lu sendiri, lu tuh taunya gimana sih? Atau memang ada dua aliran atau gimana sih sebenarnya? Nah, kalau menurut pandangan gue dari sisi orang awamnya ya. Iya, berarti lu muslim awam nih ya. Awam. Nih gue sebenarnya pengen nyari ustadz, yo. Pengen gue ajak podcast, yo. Cuman belum nemu. Di rumah ada Pak Haji, nggak lewat-lewat. Gue mau tungguin masa. Gue mau nanya tuh sebenarnya. Temen gue kafir semua, gimana dong? Lebih bingung gue kan nyari. Coba lu gimana? Nah, dari pandangan gue tuh ya, sebagai orang awam tuh emang kalau untuk awal-awalnya sih kayak misalnya yang inisial 3 huruf itu kan sebenarnya dulu kalau nggak salah ya, dari sejarahnya itu emang diciptain kan dulu sebenarnya kendaraan politik. Oke. Tapi dengan backingan agama. Okay. Ya lu tau lah kendaraan politik lainnya yang kayak ormas gitu yang backingannya suku atau nasionalis ada kan. Nah, karena pandangannya agama, jadi istilahnya tuh pertama mereka pasti dukung yang biayain. Oke. Dukung yang biayain, terus biar mereka dikata punya kekuatan dekatin agama. Makanya mumpung mereka mayoritas, jadi dengan caranya mengusik yang minoritas. Pertanyaan gue masih belum lo jawab nih. Terus bagaimana dari perspektif lo sebagai orang yang muslim atau orang beragama muslim melihat dua titik ekstrem ini? Terus lalu yang benernya yang lo pelajarin tuh gimana? Apakah seperti yang 3 huruf? Apakah yang 2 huruf? Nah yang bener yang mana? Nah kalau buat
bener salahnya gue nggak bisa nentuin, soalnya gue juga manusia kan. I see. Tapi kan lu kan juga belajar dong. Kalau menurut analisa lu sendiri nih, karena gue gini yo, nih sorry nih, gue tuh kayak melihat ada satu atmosfer atau ada satu sikap orang pada saat menghadapi 3 huruf atau 2 huruf yang sampai akhirnya ya udah biarin aja deh. Walaupun mungkin secara nurani atau secara sosial emang sih ya, gue nggak setuju. Tapi ya udah deh, karena itu kan tokoh agama. Sampai begitu yo, ngerti nggak lo? Karena kalau gue, misalnya gue sebagai orang Kristen nih, ada orang Kristen yang ngaco, gue akan perang di depan. Karena lo nggak bener. Lalu mungkin misalnya ada yang nanya sama gue, lo tau dari mana dengan lo yang bener? Ayo kita debat, gue bilang. Ayo kita diskusi. Gue buktiin bahwa tindakan lo misal salah. Nah, tetapi kenapa di sini kayak ada layer di mana ini jangan diganggu, ini awam, oke gue nggak ngerti, lo yang ngerti, lo aja yang perang, ya gitu nggak sih? Ya, bener gak? Kalau misalnya yang lu bilang lu pengen debat gini-gini, jatuhnya lu debat sama orang kayak gitu, mereka nggak bakal mau debat, maunya main asal serang aja. Lu tau Quraisy Shihab kan? Iya. Dia udah segimana ustadznya kan? Iya udah haji juga, udah guru besar lah. Udah guru besar tuh emang, dia udah doktoral tuh emang agama Islam tuh emang, ya dari warganya aja udah ketahuan kan? Iya. Itu bisanya sampai orang kayak begitu, gara-gara berbeda pandangan sama itu sebelah, bisa dibilang kafir coba. Mikir nggak? Terus malah ustadz yang bukan gua ngatain dari agama lu ya, kita baru mau alaf sedikit, lu pasti tahu lah orangnya. Malah dikit terus koar-koar, mana itu HTI lagi kan? Malah yang diangkat-angkat diagung-agungkan sebagai ustadz yang paling bener. Bukan ngambil tentang umur ya, dari pengalaman aja deh. Pengalaman sama background jelas Quraisy Shihab tuh lebih jauh. Jauh, iya, pengalaman dan sebagainya. Pengetahuan juga. Masalahnya kalau lu kayak gitu mau diajak berdebat, lu sama orang begitu emang gak bakal bisa diajak berdebat. Gimana pun posisinya, mereka maunya selalu menang. Dan itu menurut gue salah. So, balik lagi ke masalah yang tadi. Menurut lo tindakan yang kemarin itu, Pak RT, atau misalnya yang setempat itu adalah tindakan yang mewakili 3 huruf atau 2 huruf nih? Sebegitu ngerinya lo bilang sebenarnya, ya gue sebut aja FPI sama NU lah. Ya NU kan yang Nusantara nih ya kan. Kayak Cak Non atau Gus Miftah gitu lah ya. Yang enggak banget anti lah sama hal kayak gitu. Ya gue cukup bilang 2 huruf dan 3 huruf lah. Nah maksud gue, dari tindakan yang kayak begitu, yang gue tangkap 2 huruf nggak ada yang kayak gitu, setahu gue. Tapi ini perwakilan dari 3 huruf nih, yang gue tangkap. Yang gue tangkap perwakilan 4 huruf. Apa tuh? Bego itu orangnya. Perwakilan 4 huruf. Nggak, tapi oke, gue menangkap kayaknya lo agak khawatir juga untuk menyebut 3 huruf itu adalah dia ada move dari perwakilan itu sih. Lo ngerasa itu nggak? Move dari situ. Masa 2 huruf juga yang kelakuan begitu ada 2. Antara FPI kalau nggak HTI. Yang 3 huruf? Iya, FPI 3 huruf, HTI 3 huruf kan? Iya. Dua-duanya sama goblok. Oke. So sebenarnya kalau lo melihat dari, lo pernah nggak berdiskusi hal ini sesama Muslim juga, menanggapi ini? Apa diskusi lo terhadap hal ini? Ya diskusinya sebenarnya kalau buat ngomong kasarnya sih ya, kayak gini tuh jatuhnya malah malu-maluin agama gue. Tapi kenapa lo diem aja yo? Nggak, maksud gue begini yo. Ada yang pernah bilang bahwa negara hancur itu bukan karena nggak ada orang baiknya atau karena banyak orang jahatnya, tapi negara hancur itu pada saat banyak orang benar diem. Masalah kalau kita debat sama mereka, yang ada kita dibalik. Mereka yang ngomong negara itu hancur bukan karena banyak orang jahatnya, tapi karena banyak orang baiknya diem, dan mereka menganggap diri mereka baik. Jadi kita nggak bakal ketemu. So tindakan itu adalah tindakan yang sebenarnya, ya lo lebih milih untuk mending diem gitu, atau gimana? Mending jadi keyboard warrior. Keyboard warrior? Apa maksudnya? Komen-komen gitu aja bagaimana? Ya gue nge-blow up aja. Nge-blow up gitu aja gitu. Nah sekarang balik, sikap yang lu ambil. Oke, menurut analisa lu sendiri, dari sebagian besar orang yang lu kenal, yang Muslim, sebenarnya berapa persen yang lu kenal pro mereka dan kontra mereka? Kita ngomong yang 3 huruf 2 jenis itu ya. Kalau di circle gue sendiri ya? Iya, circle lu aja. Yang gue tahu yang pro kayak mereka tuh ada 2 orang. Tapi mereka nggak pernah bisa se-ekstrim itu, karena di circle gue rata-rata dari sekian banyak orang itu kontra semua. Makanya mereka yang diem. Mereka tuh berani karena mereka merasa mayoritas. Oh, karena rame. Kalau sepi kijep dia. Iya, sebenarnya kayak gini sih nggak buat dari agama. Iya. Doang kayak di luar aja kan, misalnya yang India mayoritas Hindu. Iya, nyerang. Islam yang kayak itu. Terus yang kayak di Myanmar mayoritas Buddha apa nyerang Islam. juga. Nah, terus kayak di
Amerika yang nggak punya agama, Kristen keserang, Islam keserang Iya, kan? semuanya keserang. Nah iya. Terus ada juga yang memang posisi yang dulu sempat Kristen juga nyerang, ya kan, Jerman waktu mana ya? Ya ada lah ya. Nazi. Sekarang kalau misalnya lo lihat dari circle lo itu ada 2 orang. Oke, gimana lo coba? Setiap orang yang bertindak begitu adalah merasa yakin bahwa dia di pihak Tuhan. Iya dong, sehingga mereka mau ekstrim. So bagaimana lo menjelaskan ke mereka bahwa ini bukan tindakan yang sebenarnya Tuhan juga nggak senang lo kayak gini lo gitu. Itu gimana yo? Lo ngambil tengahnya itu? Ya kok tengahnya karena mereka teman kan. Iya gimana? Ya jadi gue istilahnya nasehatin juga nggak pernah bener-bener frontal misalnya. Goblok, kelakuan lu salah gini. Ya pasti gue ceng-cengin lah. Oh. Misalnya lagi kayak apa yang kayak itu kan istilahnya ya gue nyebut lagi temen SMA gue kan. Iya udah nggak apa-apa. Gue tahu orangnya. Dia juga tahu kok kelakuan gue gimana. Iya. Udah pernah gue tunjukin kartu NU gue juga depan mukanya kan. Terus. Iya kan dia ngomong pernah kan yang teman gue tuh di grup kan juga ada yang Kristen ngomong hari Natal gini. Itu dia japri gue. Lah lu ngapain sih ngucapin Natal gini kan menurut agama nggak boleh. Ya sebenarnya cewek gue juga begitu sih kelakuannya. Oke, dan terus gue bilang aja langsung gue cengin kan. Ya lu gitu doang kelakuannya sama kayak Rijik lu gue gituin. Nah sekarang balik lagi kalau misalnya kayak begitu, yang lu pahami sebenarnya kan jadi ada 2 perspektif nih. Misalnya kita ngomong seperti ngucap Natal lah. Buat lu fine aja. Fine aja. Dan buat NU juga fine aja. Ya kan gitu kan ya. Nah mereka salah tafsirnya gimana yuk? Bisa mereka anggap itu sebuah kesalahan ya? Menurut lu? Mereka anggap itu soalnya apa? Karena itu tentang agama lain. Mereka anggap tuh bisa merusak akidah atau merusak iman mereka. Cuman gara-gara ngucapin. Iya. Berarti sebenarnya beda dong. Lu kalau misalnya mau masuk Kristen tuh habis itu dibaptis dulu kan. Orang kalau mau masuk Islam pasti nggak syahadat. Ya itu syahadat kan. Lu ngucapin misalnya kalau lu kan, bro, selamat Natal ya. Beda istilahnya dengan lu ngucapin, yuk asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Beda. Makanya itu istilahnya dalam konteks kata-katanya udah beda. Tapi menurut mereka sejajar. Sejajar, itu yang salah. Oh, oke. Jika kamu mengucapkan seperti apa ya waktu itu gue pernah dengar itu. Pokoknya kalau dalilnya Anda mengikuti kebudayaan kebiasaan yang dilakukan agama lain, maka kamu akan menjadi agama itu. Iya, kamu serupa dengan agama itu gitu ya. Oh, itu dalilnya. Jadi akhirnya nggak bisa ngucapin atau bisa dikatakan salah. Karena gue gini, gue punya tetangga yang hampir gue di sekeliling muslim lah ya. Sampai satu titik dibilang gini, sorry ya gue nggak bisa ngucapin Natal. Tapi di hari Natal ya lucu kan. Sebenarnya kan sekedar informasi gue mau ngucapin tapi nggak boleh. Tapi dia ngomong gitu. Tapi di sisi lain entah gimana dia berubah lagi yuk. Selamat Natal ya. Gue kadang-kadang tuh kaget-kaget surprise gitu. Ini sebenarnya lo ikut yang mana nih? Nah, pertanyaannya begini, sebenarnya posisi umat muslim, orang yang beragama itu sebenarnya posisinya tuh apakah tergantung siapa yang mengajarkan dan apa yang diajarkannya sehingga bisa berubah sedemikian? Nah, iya. Atau memang lu belajar sendiri atau misalnya lu yakini sesuatu dan akhirnya itu menjadi sebuah kebenaran. Yang benar gimana yuk? Ya kayak biasanya itu kayak jok-jok gua sama teman-teman gua kan. Lu kalau salah pilih teman masih bisa dibetulin. Oke. Misalnya lu kayak gue teman sama lu deh kan, lu misalnya baru keluar penjara terus kambuhan lagi. Istilahnya gue tinggal ditarik nggak berteman sama lu, teman sama yang circle lebih bagus, kelakuan berubah lagi. Tapi kalau lu udah salah pengajian, susah dibetulin. Berat. Berarti di sini gue bisa simpulin dari pernyataan lu, jika lu salah guru, salah ajaran, salah pengajian, rusaknya total. Nah, maksudnya bedanya kalau guru yang baik tuh, guru yang baik misalnya kan, lu ngajarin gue, oh enggak bro, ini yang bener A, B atau gini. Kalau misalnya lu yang bener, lu tuh pasti cari second opinion dong, cari guru lagi. Itu yang sehat. Oh bro, yang A tuh salah, tapi yang kata dia bener tuh B dan C. Jadi kalau misalnya lu bisa simpulin, oh berarti dari 2 guru gue ini yang paling bener tuh yang tengah-tengah B. Jadi istilahnya gue nggak usah ngikutin A atau C. Oke. Berarti ya bisa caranya lah. sih sama seperti pepatah Cina pernah bilang, bukan takut nggak ngerti barang tapi takut barang banding barang. So kalau kita nggak ngerti sebagai orang awam, baiknya mendingan lu cross check nanya ke banyak orang gitu ya. Harusnya. Sehingga kita bisa compare mana yang benar-benar adalah kebenaran. Harusnya. Tapi di zaman sekarang, dia salah satu teman gue itu pengajian males.
Lu tahu dapat agamanya dari mana? YouTube. Good. Jadi Itu yang ngeri soal ustadz YouTube. Jadi istilah dia misalnya kalau gue sih jujur aja kalau misalnya buka ustadz ya biarpun orangnya NU kan, ya pasti gue bukannya kalau nggak Gus Miftah, Gus Baha, pokoknya itulah. Tapi gue nggak terpatok misalnya gue fans garis keras Gus Miftah nih. Jadi misalnya ada Gus Baha pendapatnya tentang apa wajib, misalnya kasarnya wajib enggaknya puasa diganti dengan puasa atau sedekah kan. Itu misalnya si A sama si B gurunya beda, tetap aja gue ngambil yang menurut gue benar soalnya dalam itu gue dua-duanya benar. I see. Maksudnya lu akan menyaring dengan logika lu sendiri yang udah cukup sehat gitu dong. Iya, dengan bimbingan dari mereka dan gue nggak terpaku dari bimbingan satu orang. I see. Satu lagi siapa yang orang Jawa itu yang agak gemuk, pakaiannya putih, terus pecinya tinggi, Gus siapa namanya? Dia tahu, pokoknya kalau gue nge-search di IG pasti suka keluar itu. Iya. Itu juga pinter tuh ya sejarahnya. Dan kalau yang istilah yang agamanya ini menurut versi gue ya. Iya nggak apa-apa. Lurus. Cara dakwahnya tuh beda. Dakwahnya nyantai. Tapi kadang-kadang lu tuh bisa keluar air mata. Soalnya itu pas mereka dengar ngomongnya nyantai, tapi tiba-tiba celep aja. Kok anjir ini kenapa Ustadz ngomongnya bener ya? Tapi nadanya nyantai. Nggak berapi-api, nggak kayak ngejelek-jelekin yang lain. Berarti kalau misalnya ada situasi yang pengen jelek-jelekin berapi-api begitu malah jadi dicurigai gitu. Nah iya. Sebenarnya berapi-api boleh, tapi saya dalam konteks yang dia lurus. Misalnya lagi ya cerita misalnya zaman Nabi dulu perangnya, itu kan misalnya terlalu santai kan juga nggak seru jadinya. Itu storytelling lah ya, seni storytelling ya. Oke, berarti itu gini dong ya. Gua coba menanggapi temen lu itu dia ngajinya kagak tapi cuman ngedenger dari gurunya YouTube ya, dan bisa dikatakan yang viral itu kadang-kadang yang nggak beres kan. Karena kalau sejak kapan orang beres bisa viral? Nggak, seni sosial media dan broadcast itu kan bad news is a good news kan. Jadi posisinya tuh bener-bener yang jelek-jelek malah yang di up. Iya, di up gitu kan. So kalau lu bisa kasih pesan nih untuk semua saudara gua yang lain dan saudara lu juga yang lain, untuk orang-orang muslim yang menjadi pendengar KTP atau pemilik KTP, sebenarnya tuh baiknya tuh gimana sih? Ya, gua tau lah, lu juga pasti tahu. Kita terus menerus belajar gitu kan ya. Nah di sini Setio bukannya sebagai menggurui atau perwakilan sebagai ustadz nggak ya, tapi lu sebagai orang awam nih bisa kasih tips gak nih buat teman-teman yang muslim. Lu kalau nggak tahu, misalnya gini, lu nonton YouTube udah keburu semangat bilang itu bener, padahal lu belum pernah cross check dan belum pernah adu dengan yang lain. Akhirnya lu menjadi garis keras yang ngaco gitu. Kalau garis kerasnya bener sih bagus gitu kan. Nah, kalau garis keras bener tuh, lu misalnya garis kerasnya tuh dalam hal ibadah. Gak bocor gitu. Nah, misalnya terus kalau misalnya azan, lu baru azan bunyi udah lari ke masjid. Nah itu oke lah. Terus misalnya lu dalam sedekah paling gokil misalnya. Lu sedekah ke sini ke situ. Terus pokoknya dalam hal ibadah lah, lu nggak ngelakuin yang dilarang, nggak melakukan yang dilarang, bukan ngelakuin yang dilarang ya. Aku pikir, oke terus. Nah itu sama melakukan. Sebenarnya kalau mau garis kelas dalam hal yang benar ya udah itu yang paling gampang. Itu aman. Jangan melakukan yang dilarang dan lakukanlah yang diperintahkan. Udah itu yang paling lurus. Oke, balik lagi yang tadi. Tipsnya gimana ya menurut lu untuk kita bisa beda ini mana yang benar mana yang enggak? Karena ya itu tadi temen lu aja begitu tuh gitu. Apalagi pasti kan akan ada banyak saudara-saudara temen lu yang begitu kan. Dengan posisi ya pokoknya rame-rame Allahu Akbar gitu. Tapi begitu gitu. Nih itu gimana ya lu nanggepinnya? Ya sebenarnya sih kalau menurut gue biar lu nggak jadi kayak gitu. Yang pasti satu hati nurani lu dulu deh. Soalnya ada orang yang mau itu dengar ceramah siapapun, istilah ceramah yang benar, tapi hati nuraninya udah ke orang yang gebu-gebu gitu yang salah. Ya udah itu udah susah dibetulin ya. Mungkin lebih ke arah kalau lu emang udah nggak suka apa juga jelek gitu ya. Kalau lu udah suka apa juga emas gitu ya. Ya sebenarnya kayak itu aja, kayak lu yang haters Jokowi apapun dilakuin pasti salah kan dilihatnya. Iya benar. Begitu juga hatersnya Prabowo apa juga yang nggak iya. Salah. Oke. Walaupun mereka udah satu, tapi di bawahnya masih pecah gitu ya. Mereka biarpun satu kabinet tetap aja yang di bawahnya masih berantem terus, bilang Prabowo gini-gini, bilang Jokowi gini-gini, ya ilah. Iya sih. Berarti memang permasalahannya adalah kita harus bisa melihat. Yang benar cari guru, yang udah pasti benar cari guru yang benar. Pengajian tuh bukan cuma lu cari yang rame-rame dan cari yang semangat. Tapi kalau bisa tuh cari pengajian tuh yang gurunya tuh menurut gua pribadi ya, sebagai
Jadi sebagai makmum lah kalau di agama gue itu. Cari guru tuh pengajian yang ngejukin. Bukan yang bikin lu tambah emosi dengernya. Dan bikin perang jadi benci orang gitu. Nah iya. Tapi kalau misalnya hati nuraninya rusak gimana ya? Kan lu bilang menilainya pakai hati nurani dan pilih guru yang benar nih. Sekarang hati nuraninya udah rusak deh. Susah juga ya. Kalau hati nuraninya rusak nggak mungkin mau ke pengajian. Ada yang lebih bahaya daripada itu. Tapi itu kan ekstrim banget. Maksud gue hati nurani yang rusak itu adalah seperti tadi. Gue pencinta ini abis, pokoknya gue mau perang. Enggak, tapi kalau kayak gitu, kalau misalnya emang udah hati nuraninya rusak, dia nggak bakal mendekat sama agama. Yang bahaya tuh hati nuraninya rusak, tapi nggak paling suci. Contohnya itu deh, kalau zaman dulu tuh orang hijrah, lu tau kan? Hijrah tuh, ini kayak bukan mualaf, bukan hijrah tuh dari misalnya kayak Priska, dari nggak pakai jilbab tuh jadi jilbab. Oke. Nah, kalau zaman dulu tuh orang hijrah itu dari istilahnya bahasa kasar dari salah menuju yang lebih baik kan? Bertobat gitu. Bertobat, Oke. Kalau sekarang orang definisi hijrah udah beda. Definisinya? Definisi hijrah sekarang tuh orang gue hijrah supaya gue bisa mengkafir-kafirkan lu. Lihat coba orang yang sosokan hijrah kayak gimana kelakuannya sekarang. Ngelihat cewek yang misalnya belum itu, maaf cuma sekedar ngingetin tuh auratnya jangan kemana-mana ya. Terus lu tuh nggak boleh kayak gitu, kelakuan lu kayak kafir aja. Lu lihat coba orang hijrah zaman sekarang. Jadi kesana tuh orang yang misalnya emang agamanya lurus, terus niatnya pengen hijrah beneran, ngeliatnya jadi malas. Gue ngapain sih hijrah, ntar gue jadi ekstremis lagi. Kesana dapet kan begitu. Itu juga gagal salah gurunya. Masa kan ada orang hijrah cuma buat lifestyle doang kan, jadi pakai jilbab tuh cuma lifestyle doang. Biar orang liatnya, gue tuh lebih suci daripada lu. Itu juga masalah, nggak boleh kan sebenarnya kan? Iya. Karena dia orang hijrah rata-rata pengennya begitu. Jadi ngeliat, misalnya gue udah hijrah nih, terus jenggot gue udah segini kan, gue pakai peci bunga tuh gue ngeliat sama lu dan wah, lu masih hina banget di depan gue, lu kafir pasti masuk neraka lu. Pasti orang ngeliat gitu, gue yang lebih suci daripada lu. Dan itu bermasalah dong? Bermasalah sekali. Itu biarpun dia nggak terang-terang ekstremis, tapi dia udah mengaju ke ekstremis. Dan dia merasa dia lebih baik dari siapapun gitu ya, jadi masalah. Masa di mata, siapa yang bisa ngeliat orang itu baik atau enggak itu cuma Tuhan doang. Iya kan, berarti dia memposisikan diri sebagai Tuhan kan? Iya, soalnya dia ngerasa lebih baik dari siapapun. Oke. Tapi itu lebih di kalangan 3 huruf atau di lu 2 huruf? 3 lah. 3. Oke. Ini dari sudut pandang anti FPI ya kita ngomongnya. Lu kalau misalnya mau itu silakan tanya orang FPI, gue mau gak ngikut ya. Gue sih sebenarnya makanya gini, gue kalau misalnya memang dikasih kesempatan ya, gue pengen nanya sama sebenarnya tokoh agama yang benar-benar sih, gue pengen nanya total. Karena gue ingin tahu banyak hal tentang Muslim sebenarnya. Misalnya contohnya seperti keselamatannya bagaimana, terus konsep bagaimana bisa selamat, terus konsep bagaimana beribadah dan lain sebagainya. Gue tuh pengen tanya total. Lepas daripada misalnya konflik, gue juga pengen tanya ya, konflik kayak begini, terus juga konflik politik agama, konflik perbedaan tafsir dan lain sebagainya. Itu gue pengen tanya. Tapi gue belum nemu orang yang tepat untuk bisa diajak chit-chat. Karena tapi kalau yang gue tahu, kalau misalnya politik digunakan dalam menggunakan latar belakang agama itu bagus. Kalau di agama semua agama deh dilarang korupsi kan. Lu berpolitik dengan menggunakan latar belakang agama, jadi itu pasti bagus. Ya salah tuh agama lu jadiin alat politik. Oke, setuju. Nah, kalau maksud gue itu adalah politik agama bukannya masuk ke dunia politik, tetapi di dalam agama tersebut ada politiknya. Nah itu gue pengen tanya sebenarnya, karena gue melihat juga di dalam kekristenan cukup terang kalau gue sih ngelihatnya. Ini politik juga nih. Contoh misalnya ada satu pendeta yang dibela abis-abisan dikarenakan dia juga pendeta pengikutnya karena bicara tentang mengenai masalah makannya ada di situ dan lain sebagainya. Kalau ikut nyerang balik lu bakal dibuang dan lain sebagainya. Itu kan politik dalam gereja kan, atau itu politik dalam agama. Nah gue ngelihat juga di Muslim sometimes implisit gitu tuh. Ya banyak sebenarnya yang pengikut itu aja. Nah, iya, maksud gue itu. Gue sebenarnya mau nanya ke sana. Apakah sedemikian parahnya? Karena memang salah satunya Deddy Corbuzier lah ya. Dia pernah ngomong gini, agama itu buat kita jadi mengerti tentang dosa, tapi berapa banyak dosa dibuat karena agama kan gitu ya. Nah, itu juga. Kayaknya lu juga sempat kemarin post itu ya. Ya kan? Nah, gue pikir juga iya. Dan ini harus coba, gue pengen coba sisir sih satu persatu. Kalau misal memang lu ada referensi siapa untuk bisa kita bikin kayak gini, gue mau banget sih supaya gue juga belajar. Karena gini, kenapa gue tertarik untuk bikin hal kayak gini? Gue nggak mau ada orang-orang, ya nggak lepas lah di
di agama Muslim ataupun di Kristen gak lepas orang-orang tanda petik, gue ngomong kasar ya, agak ada orang-orang bodoh yang cuman terima gitu aja kan. Dan stereotip kan tetap ada. Contoh misalnya kayak lo tadi di Muslim yang salah bilang kafir lo, pokoknya nggak percaya kafir lo. Kafir loh, pokoknya dikit-dikit kafir. Nah, begitu ya, lu juga ngomong selamat hari Natal ya, udah bilang kafir loh. Iya. Nah, begitu juga yang di Kristen, wah teroris nih. Kan gak semua gitu kan. Ya, nah, makanya gue sebenarnya kenapa mau bikin ini, karena gue mau kasih tahu buat kalian semua pemilik KTP, ya nggak kayak gitu kok. Ya ini brother gue, teman SD gue dari kecil, dan asik-asik aja gitu. Dan gue nggak ngerasa, gue di lingkungan yang juga asik sih, nggak ada yang ganggu gitu. Makanya gue juga bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah karena tafsirannya berbeda dan lain sebagainya? Sebenarnya tuh sekarang tuh kalau untuk kita ngomong garis apa sisi lebih luas aja ya. Oke. Lu bisa apapun agama lu, lu bisa hidup dengan tenang tanpa digusip tetangga tuh udah suatu kemewahan loh. Ya. Soalnya banyak minoritas kayak istilahnya kayak di mana, pokoknya bisa satu Muslim tuh di kawasan non ada yang keganggu, ada yang selalu diganggu kan. Misal gitu. Istilahnya tapi bukan di Pulau Jawa. Soalnya kalau di Pulau Jawa kan gue tahu minoritas yang mana yang selalu diganggu. Nah iya kayak gitu ada. Nah gue lihat juga sih sebenarnya ya masalah mayoritas dan minoritas. Nih gue pengen sih ngobrol sama sosiolog ya. Sebenarnya kasus masalah penindasan mayoritas, gue nggak bilang golongannya apa ya, mayoritas terhadap minoritas itu sebenarnya emang manusianya sih kalau gue ngelihat ya. Ya manusia, tapi kan gara-gara mereka bisa dilihat backingannya. Misalnya lu sebagai orang kaya di luar negeri lah, menindas yang miskin kan. Terus misalnya di sini lu Muslim, terus merasa powerful dan agak guru lu salah, nindas. Nggak usah disebut Nasrani lah. Iya. Mau apapun itu, mau lu tiba-tiba bakar dupa aja bisa disamperin kan. Ini bawa apaan nih? Iya. Nah, sekarang gue tiba-tiba ngomongin masalah yang bukan Nasrani nih. Bagaimana lu bisa melihat keadilan di Indonesia yang sebenarnya setiap masyarakat berhak untuk beragama, yang itu dimaafin dengan materai 6.000, sedangkan yang ono dimaafin tapi rumah ibadah dibakar dan masuk bui. Itu gimana ya menurut lu, yuk? Dari perspektif lu, yuk? Ya gue sih ngambil gampang aja. Yang 6.000 dimaafin, kantor polisi takut dibakar juga itu. Kalau misalnya di penjara yang ada ntar kantor polisi diserbu kan. Wah. Kan ada sering kan yang waktu itu aja napi teroris tiba-tiba itu yang diserbu kan. Udah pernah kan, pokoknya kejadian gara-gara dari 3 huruf itu ditahan, malah kantor polisi yang dihancurin kan. So sebenarnya ini tindakan bener nggak sih, yuk, menurut lu sendiri? Enggak. Sebenarnya yang sehat itu adalah ya yang ono dibui, yang ini juga dibui dong gitu dong. Tetapi lu melihat di sini berarti ada kuasa mayoritas yang sebenarnya sepakat untuk salah gitu dong. Dan satu lagi, masalah yang itu dibui, mereka cewek. Soalnya dia yang ngomong itu cewek kan. Terus kenapa maksudnya? Ya di sini kan nggak ada kesetaraan gender. Jadi pokoknya ngelihat ini udah cewek minoritas bisa diserang rame-rame kan. Udah cewek, Chinese, Buddhis lagi gitu ya. Ya jebol itu. Dosanya udah banyak gitu ya. Makanya kan dilihat, wih, ini orang daripada ntar di neraka kelamaan, penjara di sini dulu aja lah. Kan kata mereka begitu kan, kasarnya. Wah. Udah, sebenarnya kan maaf kata aja nih ya, kalau masalah azan. Ibaratnya gue sama-sama Muslim, tapi istilahnya gue emang lagi bener-bener ngantuk abis kerjaan pagi-pagi. Kadang-kadang tuh denger azannya sebel gue loh. Gitu. Masjid situ kan, apalagi maaf kata ya. Kalau yang azannya kagak niat, yang misalnya ya azan emang niatnya buat manggil doang kan, tapi harusnya ke TV-TV dah gitu bagus kan ajannya. Saya enak dengar ada yang ajan kagak dia cuma Allahu Akbar. Nadanya datar tuh kadang-kadang dimainin, terus kadang-kadang nada tingginya nggak nyampe. Ya kadang-kadang kayak gitu tuh. Iya. Kalau misal gue lagi empet banget kadang-kadang sebel, tapi mau nggak mau ya gue tetap harus sholat lah. Iya. Saya dipanggil ya sebelnya itu kadang-kadang masih ada. Bukan berarti gue musuh anti azan ya. Enggak, cuma gue pertegas lagi, gue sebel sama yang azan gara-gara suaranya nggak bagus dan pas mood gue lagi jelek. Ya berarti dua belah pihak lah ya. Nah tapi kalau ngomong kayak begitu, sekarang balik nih yang tadi gue mau tanyain. Sebenarnya lu tahu dong bahwa berarti ini nggak ada yang adil dong. Nggak ada. Soalnya siapapun presiden ya. Minumnya teh botol sosro. Sama makannya seblak. Gimana? Siapapun presiden ya. Selama yang oke lah presidennya udah begini, terus yang di bawahnya misalnya kementeriannya udah benar, terus selama masyarakatnya masih goblok, terus begini. Bakal terus begini. Dan misalnya lu sebagai presiden misalnya intervensi deh. Intervensi. Wah ini jangan di penjara gini. Lu juga nggak bakal bisa. Saya itu
Ada presiden tuh ngurus seluruh masyarakat, bukan cuma buat ngurusin satu orang. Jadi kalau misalnya ada petinggi yang intervensi, yang ada petingginya diserang, dan orang itu di tempat, kalau misalnya minoritas yang salah, misalnya agama minoritas itu yang bakal diserang. Oh, jadi dia dilema juga dengan nolongin itu malah jadi gaduh. Nah iya, nggak usah jauh-jauh, misalnya kapolseknya nolongin. Dibakar misalnya. Misalnya kapolsek, oh ini enggak bisa tahanan rumah aja itu tetap aja tahanan kan. Pasti ngomong ini apaan kapolsek gini-gini, dia tuh udah penista gini-gini. Terus apalagi lebih keren lagi kalau tiba-tiba kapolseknya minoritas juga, abis lu. So jadi sebenarnya kalau lu bilang bahwa ya lu gua nggak tahu nih lu bisa mewakili nggak. Kalau lu bilang bahwa kepercayaan Muslim itu adalah Muslim itu indah, Muslim itu kasih, Muslim itu cinta damai, Muslim itu adil. Tapi melihat begini semua bereaksi dengan sikap yang lu sendiri tak pahami, ini nggak adil. Gimana lu menjelaskan ke orang-orang? Kalau gue sih simpel. Betul. Mereka tuh Muslim yang mana ya? Yang kelakuannya begitu. Lu gila, safety banget jawabannya. Oke. Tapi berarti ada yang lain gitu ya? Oke. Wow, keren. Ya sebenarnya lu kayak ngeliat instansi pemerintah aja kan, ada yang korup, ada yang enggak. Tapi yang pasti disalahin kan, PNS tuh jangan jadi PNS, lu PNS tuh korup gini-gini. Iya, PNS yang mana gitu ya. Terus ada yang ngomong kan, udah lu jadi PNS aja hidupnya enak, gini-gini. Padahal kalau lu tahu kasarannya enggak semua PNS gitu, ada yang kerja gila-gilaan dan gajinya kecil. Iya, ada yang gitu. Makanya kampret gitu ya. Iya, makanya anggap aja lah itu oknum lah. Tapi karena oknum itu mayoritas, jadi buat ngelawannya agak susah. Wah, kalau udah oknum mayoritas setengah mati dong. Nah, nggak setengah mati, pasti mati. Kesempatan menangnya itu kecil, makanya ya mau nggak mau kalau zaman dulu kayak di Ponegoro perlawanannya gerilya. Kita nge-blow up dari mana, nge-blow up dari mana. Terus tunggu ada pihak atasan yang berani hajar. Oke. Baiklah kalau begitu, ini hal simple untuk kita cekcok sama Tio. Mengenai sebenarnya ini udah carut marut ya Yo ya. Sebenarnya bukan tentang mengenai masalah agama aja, tapi mengenai masalah bernegara, mengenai masalah etika. Sebenarnya tuh kalau kalian pemilik KTP mau lihat, sebenarnya agama tuh nggak ada yang salah. Oke. Tergantung orang yang lakuinnya, dan karena ini. Tapi mengatasnamakan itu kan yang jadi masalah kan. Sebenarnya semua mau mengatasnamakan apapun juga bisa kan kalau lu berbuat salah. Iya sih. Cuman maksudnya kan ya, wah berarti nuraninya kesian banget ya. Nggak kasihan, emang udah nggak ada, apa yang dikasihanin? Wih bener-bener dia udah nggak ada nuraninya ya. Iya, apa yang dikasihin lagi kalau misalnya ada masih ada nuraninya, pasti dia sedikit mikir kan, wah ini ibu yang kayak kasus waktu itu deh. Wah ini ibu-ibu punya anak, masa cewek dipenjarain sih? Kalau misalnya sedikit kan setengahnya mikir, biarpun dia mereka tetap ngeruduk kan, makanya mikir. Setengahnya kalau misalnya dia masih punya anak kecil ya diem-diem nyantunin anaknya, nih deh buat jajan gini-gini. Iya. Seenggaknya. Enggak, tapi pun sebenarnya tindakan cuman ngomong doang kan, itu bukan komplain kan sebenarnya. Cuma nyeletuk kan kasus yang itu kan. Kenceng banget ya kayaknya. Terus nyampe jadi begitu. Masalahnya nyeletuknya salah. Ini, nah pemilik KTP juga harus tahu ya. Ini kita ngomong soalnya bukan sama sombong atau pamer. Iya. Halaman rumah gue tuh agak luas, makanya gue ngomongnya nyantai. Coba kalau misalnya kita ngomong di depan dan depan di jalanan suasana perkampungan, gue nggak bakal bisa ngomong senyantai ini. Oh, karena ini ya nyampainya bisa. Ya iyalah, komplek garis keras ini. Oh, garis keras nih. Ya iya. Oke. Sebenarnya gue pengen tahu sih, gue pengen diskusi sama yang garis keras sih sebenarnya. Pengen tahu sebenarnya gimana sih pemikiran mereka. Ya nantilah ya kalau misal dikasih kesempatan kita akan coba cari siapa yang garis keras atau garis tipisnya. Oke, thank you milik KTP. Ini mohon maaf kalau ada suara gerasak gerusuk giduk-giduk ya. Ini di luar di halaman di komplek, jadi pasti ada gangguan ini tuh. Tapi thank you lagi Tio, thank you. Nanti kita ketemu lagi sama Tio mungkin di bahasan yang lain. Sampai ketemu, bye. Bye.